Ya, selamat siang Bapak Hebat. Selamat Ibu siang, Hebat. Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan di dalam pelaksanaan yang sangat luar biasa, sama-sama sibuk gitu ya. Baik, untuk mengawali kegiatan ini, mari kita awali dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan coaching supervisi gitu ya. Jadi kira-kira nanti apa yang akan diambil atau difokuskan pada purpose coaching supervisi ini yang menjadi fokus kita. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya ingin fokus ke kegiatan kegiatan identifikasi, Pak, karena identifikasi saya masih kurang, kadang-kadang bolak-balik ya, Pak. Kadang kegiatan identifikasi itu terjadi bolak-balik, jadi muter aja di sana. Mungkin itu yang akan jadi fokus saya, Pak. Oke. Untuk selanjutnya nanti yang akan menjadi apa? Coach dari Pak untuk dan Ibu, silakan untuk memulai. Ya, terima kasih, Pak. Selamat siang, Ibu Rini. Selamat siang, Pak Ari. Aduh, kelihatannya siang ini Ibu kayak seperti orang yang agak bingung gitu, Bu. Kenapa, Bu? Iya, Pak, ini banyak problem, banyak masalah di anak kami, Pak. Kalau boleh kita diskusi, Bu, dengan saya? Boleh. Terima kasih banget malam. Iya. Kira-kira tujuan diskusi dari diskusi ini apa, Bu? Tujuan diskusi, ya. Saya pengen bisa memecahkan ya masalah yang saya hadapi, Pak. Jadi tujuan Ibu atau kesimpulan kegiatannya ingin apa, Bu? Kesimpulannya. Jadi tujuannya ya saya bisa bisa mengungkap atau memecahkan atau dapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi kali ini. Pantesan, Bu, ya. Saya juga pasti kalau di posisi Ibu dapat masalah pasti seperti itu, Bu. Saya yakin saya juga akan seperti itu. Kalau boleh saya tahu, boleh nggak Ibu cerita apa sih yang terjadi sehingga buat Ibu jadi bingung dan pusing seperti tadi? Gini, Pak, saya itu kan guru fisika. Kebetulan saya itu di SMA ada lintas minat. Saya ngajar lintas minat, otomatis saya ngajarnya di IPS ya, Pak ya. Di IPS yang mungkin secara isu atau secara Bapak lihat sendiri ya, anak IPS itu seperti apa, maka saya dalam pembelajaran itu susah sekali, Pak. Anaknya sudah ramai, kemudian dia sama sekali tidak fokus, apalagi mengerjakan tugas, Pak, sulit sekali ya mereka untuk itu. Kalau Ibu beri nilai ya kejadian yang Ibu alami, jika 1 adalah nilai yang paling jelek, kemudian 10 nilai yang paling bagus, kira-kira ada di nilai berapa, Bu? Kayaknya ada di nilai 3 lah. Oh, 3 ya, Bu, rendah sekali ya. Sementara kalau Ibu Ibu membayangkan inginnya di angka berapa, Bu? Ya, nek bisa ya paling 9 itu udah bagus sekali untuk kriteria anak IPS yang belajar fisika itu angka 9 top chair. 9 menurut Ibu itu bisa digambarkan seperti apa, Bu? 9 itu nek menurut saya ya anaknya bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu ya.
kemudian jawabannya itu ya jawabannya tepat, ya, jawabannya betul ya. Terus kemudian ketika diajar itu anaknya tenang, ya, anaknya tenang, tidak berisik kesana kemari anaknya. Ya. Kemudian anaknya fokus. Ya. Ada lagi nggak, Bu? Satu lagi sebenarnya berkaitan dengan akhlak ya. Ternyata ketika ngajar anak IPS itu biasanya kata-katanya itu kadang keluar sendiri ya, kata-kata kasarnya dengan teman itu keluar sendiri gitu loh Pak. Yang itu makanya saya inginkan ketika pembelajaran ya ada santun akhlaknya tercapai ya, akhlaknya yang bagus lah itu. Jadi angkanya bisa angka 9. Ya. Dari 4 faktor yang Ibu sebutkan tadi ya Bu ya, ada 4 faktor yang menyebabkan nilai bagus, nilai 9. Kira-kira menurut Ibu prioritas mana yang akan Ibu yang menurut Ibu harus menjadi prioritas? Ya, kalau saya jelas penyelesaian tugas tadi ya, penyelesaian tugas itu yang menjadi prioritas saya ya. Prioritas utama saya adalah di tugasnya. Karena nanti kalau dengan penyelesaian tugasnya selesai ya semua bisa tercapai. Kemudian setelah tugas apa Bu kira-kira? Setelah bisa menyelesaikan tugas ya, dia bisa fokus. Ya, setelah itu Bu? Setelah fokus ya tenang tadi, keadaan tenang tadi tenang. Ya, Kemudian pembelajaran. Terus yang terakhir adalah akhlaknya tadi, akhlak dari si anak tadi. Ya, kalau Ibu persentase nih ya, kira-kira berapa persentase dari keempat faktor yang menyebabkan tadi Ibu? Kalau saya kasih persentase penyelesaian tugas itu paling 60% itu. Ya, fokusnya ada 20, 30 dah ya. 20 benar ya. Fokusnya 20, tenangnya 10, akhlaknya juga 10%. Ya, begitu Pak. Iya. Kita sudah tahu ya Bu ya, Ibu yang menjadi prioritas Ibu adalah bagaimana anak mengerjakan tugas dengan tepat. Nah, kira-kira Bu, bukan kira-kira, sudah terbayangkan tidak oleh Ibu apa sih yang harus dikerjakan supaya anak bisa mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu? Ya, mungkin gini ya, mungkin saya mau menerapkan ilmu diferensial mungkin ya, pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Situ nanti karena anaknya itu macam-macam, apalagi anak IPS itu nanti kita mungkin mau gali bakat dan minatnya anak ya, menggali bakat dan minatnya anak. Dari situ saya nanti bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Diferensiasi itu yang seperti apa Bu? Langkahnya seperti apa? Ya, kalau menurut saya ya, diferensiasi yang saya maksudkan nanti di pembelajaran itu karena bakat dan minatnya tadi mungkin nanti saya juga bisa gali di sana. Kita lihat mungkin dari Google Form ya, sama membuat Google Form nanti itu nanti beda-beda ya, beda-beda dari tugas yang penyelesaian tugas yang 60% tadi. Sukanya membaca nanti saya yang literasi ya saya suruh anaknya untuk bisa baca di modul ya. Saya juga ada link GC, biasanya anak bisa juga googling
Itu Ya. keren sekali, Bu. Kemudian nanti yang anaknya sukanya, iya, yang suka video, yang suka kinestetis ya kinestetik, jadi beda-beda. Iya, Seperti luar itu. biasa, Bu. Keren sekali langkah yang akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira kapan nih, Bu, Ibu akan melakukan langkah-langkah tadi? Oh, secepatnya ini, karena kalau tidak dilakukan nanti pembelajaran akan apa ya, semakin tidak karuan ya. Nah, 1 minggu lagi deh, 1 minggu lagi saya mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya bisa menyiapkan tadi ya angket untuk bakat dan minat anaknya ya, sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran itu. Iya. Kenapa, Bu? Sangat urgent sekali atau sangat penting sekali dilaksanakan? Ya, karena ini sudah mau PTS juga ini ya. Oh iya, jadi Ini langkah ini harus segera dilakukan gitu ya, Bu? harus segera dilakukan, karena itu tadi ditunda-tunda semakin tidak terkendali, mungkin seperti itu. Jadi Ya. kesimpulannya yang akan Ibu lakukan itu apa, Bu? Ya, boleh diulang nggak yang akan kesimpulan yang akan Ibu lakukan? Ya, kesimpulan yang mau saya lakukan ya, melihat tadi penyelesaian tugas anak yang kurang bagus ya, maka saya akan mengubah pembelajaran saya ya menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi dengan cara saya menggali ya bakat atau memetakan bakat dan minat anak ya. Setelah itu kita kasih kalau pembelajarannya sesuai dengan bakat dan minat anak yang ada. Itu Pak. Tuh. Kemudian setelah pembelajaran apa, Bu, yang dilakukan? Ya, setelah pembelajaran yang ada, kalau pembelajaran itu kan biasanya diakhiri dengan tugas yang ada. Jadi tugasnya juga menyesuaikan ya. Tugasnya menyesuaikan dari pembelajaran yang diberikan ke anak tadi. Iya. Gitu Pak. Iya. Nah, sekarang Ibu sudah tahu ya langkah yang harus dikerjakan. Gimana, Bu, sekarang perasaannya? Wah, setelah diskusi? Jadi plong ya, bahasa Jawanya plong gitu ya. Oh, Jadi alhamdulillah ya. Jadi ya, tahu. Jadi tahu ya langkah-langkah yang harus saya ambil dari anak-anak saya, anak IPS yang wow sekali ya, wow sekali itu nanti biar menjadi anak yang lebih lebih, walaupun gini prinsip saya ini. Walaupun kamu anak IPS, tapi fisika juga oke. Gitu. Ya, terima kasih Bu, luar biasa. Semoga semangat Ibu menular ke siswa-siswanya. Tetap semangat, tetap memberikan pembelajaran yang maksimal buat siswanya. Ya, sampai ketemu Bu. Nanti mungkin 2-3 hari lagi kita bisa diskusi lagi tentang progres yang Ibu lakukan. Ya, makasih sekali Pak Ari. Jadi plong ini ya, nanti ketemu lagi, makasih. Ya, sama-sama Bu. Baik, terima kasih Pak Ari dan Bu Rini. Jadi kalau saya amati pelaksanaan Tirta begitu tujuan, terus kondisi awal sampai yang diharapkan, terus penggalian identifikasi, memang tadi sempat luas sekali, dalam sekali yang digali berkenaan dengan masalah susahnya anak IPS untuk melaksanakan tugas gitu kan. Tapi setelah pada poin akhir ternyata si Koci menemukan jalannya sendiri dengan pertanyaan yang jitu dari coach, sehingga kapan dilakukan, terus tanggung jawab juga sudah muncul. Mungkin yang perlu dilakukan lagi adalah penghalusan lebih belajar dan belajar. Mungkin dari saya itu, saya selanjutnya untuk Ibu yang observer Ibu Lastri.
Bu Lastri terlempar kayaknya. Iya, Bu Lastrinya terlempar. Iya. Mungkin jaringan mungkin. Ya kalau saya dulu ya Pak refleksi. Tadi saya Silakan. sebetulnya memang kurang halus ya bertanya, masih ada banyak karena memang biasanya lihat contekan Iya sama. tiba-tiba jadi ini jadi kan. Terus ada yang lupa, memang saya tidak bertanya berkolaborasi dengan siapa yang mendukung, siapa yang memonitoring, itu saya lupa Pak, ditanggung jawab. Iya. Ya ditanggung jawab. Jadi saking luasnya dulu tadinya kan saya tangkap si Koci ini apa permasalahannya kan sangat luas. Saya ingin lebih dikerucutkan. Saya fokusnya ke identifikasi, akhirnya ditanggung jawab agak kurang memang. Jadi tadi keburu ingin nutup aja jadi langsung ingin nutup. Iya. Jadi gimana nih untuk observer? Oh itu Bu Lastri. Ya, iya. Silakan Bu Lastri untuk memberikan observernya. Silakan untuk memberikan observer, Ibu. Maaf Pak, baru ini tadi saya terpental. Iya, enggak apa-apa. Ini aja ya, lanjut aja. Untuk saya tadi sudah mengobserver teman saya, yaitu Ibu Rini sama Bapak Ari. Nah, tadi saya mengamati untuk pertanyaannya sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Terus Ibu Rini sebagai Koci juga sudah merasakan hatinya tuh plong karena sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Nah, sedangkan sebagai coach, Bapak Ari melaksanakannya juga sudah sesuai dengan alur tirta tadi apa ya, sudah menggali sedalam mungkin apa yang ingin diketahui dan sehingga memunculkan untuk Ibu Rini untuk mengeluarkan unek-uneknya dan untuk merencanakan apa yang dihadapi oleh Bu Rini. Niat sebentar. Untuk saya mau memberikan nilai, sebenarnya nilainya bagus ya, di antara 1 sampai 10 saya kasih nilai 8 saja. Jadi untuk coachingnya masih sudah bagus, sudah sesuai rencana, spesifik, mendorong ide dari coach pada saat diminta saran, berbagi pengalaman, ya, untuk membuka dan menjawab tentang apa itu diferensiasi sehingga membentuk pernyataan baru dan akan dilakukan rencana. Pada rencana juga sudah ada. Pertanyaannya juga sudah berbobot, jadi sehingga membuat Ibu Rini menjawab dengan sekuat tenaga. Saya kira seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Ibu Lastri. Mungkin ada feedback ya dari Pak Ari atau Bu Rini. Ya, terima kasih atas masukannya Pak Subaidir, Bu Lastri sebagai observer, ya Bu Rini juga sebagai coach tadi. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang luar biasa. Itu aja Pak. Saya izin stop dulu recordingnya ya Pak. Iya.